Shepard Fairey lahir pada 15 Februari tahun 1970 di Charleston, South Carolina, Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam keluarga kelas menengah yang mendukung pendidikan dan kreativitas. Sejak kecil, Fairey sudah menunjukkan ketertarikan pada menggambar. Ia sering menghabiskan waktu membuat ilustrasi, menyalin gambar dari majalah, dan bereksperimen dengan berbagai gaya visual. Meskipun belum mengetahui bahwa seni akan menjadi jalan hidupnya, ketertarikannya terhadap gambar dan desain sudah terlihat sejak usia muda. Ketika remaja, Fairey mulai tertarik pada budaya skateboard yang sedang berkembang di Amerika. Dunia skateboard memperkenalkannya pada budaya jalanan, musik punk, desain grafis, dan kebebasan berekspresi. Ia mulai membuat desain sendiri untuk papan skateboard, stiker, dan berbagai gambar yang terinspirasi dari budaya anak muda saat itu. Dari sinilah ia mulai memahami bahwa seni tidak harus berada di galeri mewah. Seni bisa hadir di jalanan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setelah lulus sekolah, Fairey melanjutkan pendidikan di Rhode Island School of Design, salah satu sekolah seni paling bergengsi di Amerika Serikat. Di sana ia mempelajari desain grafis, ilustrasi, seni cetak, dan komunikasi visual. Namun, yang paling menarik baginya bukan hanya teknik seni, melainkan bagaimana sebuah gambar dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat. Pemikiran ini nantinya menjadi inti dari seluruh karirnya. Pada tahun 1989, Fairey menciptakan proyek yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai lelucon sederhana. Ia membuat stiker bergambar pegulat profesional, Under the Giant dengan tulisan OB. Stiker tersebut kemudian ditempel di berbagai tempat umum. Tanpa diduga, gambar itu mulai menarik perhatian banyak orang. Masyarakat bertanya, apa arti gambar tersebut dan mengapa stiker itu muncul di mana-mana. Pada tahun 1989, Fairey menciptakan proyek yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai lelucon sederhana. Ia membuat stiker bergambar pegulat profesional, Under the Giant dengan tulisan OB. Stiker tersebut kemudian ditempel di berbagai tempat umum. Tanpa diduga, gambar itu mulai menarik perhatian banyak orang. Masyarakat bertanya, apa arti gambar tersebut dan mengapa stiker itu muncul di mana-mana. Melalui proyek OB, Fairey mulai mengeksplorasi tema propaganda, kekuasaan, dan pengaruh media. Ia tertarik pada bagaimana pemerintah, perusahaan, dan berbagai institusi menggunakan gambar untuk memengaruhi opini publik. Karyanya sering meniru gaya poster propaganda klasik, tetapi dengan pesan yang berbeda. Dengan cara ini, ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Berbeda dengan banyak desainer grafis yang bekerja untuk klien perusahaan, Fairey memilih membawa karyanya ke jalanan. Ia memasang poster, mural, stiker, dan berbagai karya visual di ruang publik. Baginya, jalanan adalah galeri terbesar di dunia. Di sana, siapapun dapat melihat seni tanpa harus membeli tiket atau mengunjungi museum. Seiring waktu, Fairey mengembangkan gaya visual yang sangat khas. Ia menggunakan warna merah, hitam, krem, dan kontras yang kuat. Desainnya sering terinspirasi oleh poster politik, propaganda Soviet, seni pop, dan desain grafis klasik. Gaya ini membuat karyanya mudah dikenali bahkan dari kejauhan, karena banyak karyanya dipasang di ruang publik tanpa izin. Fairey beberapa kali berhadapan dengan masalah hukum. Sebagian orang menganggap karyanya sebagai vandalisme. Namun pendukungnya melihat karya tersebut sebagai bentuk ekspresi artistik dan kritik sosial. Kontroversi ini justru membuat namanya semakin dikenal. Pada awal tahun 2000-an, karya Shepard Fairey mulai mendapatkan pengakuan internasional. Museum, galeri, dan kolektor seni mulai memperhatikan kontribusinya terhadap seni jalanan modern. Ia berhasil menjembatani dunia seni jalanan dengan dunia seni kontemporer yang lebih formal. Puncak popularitas Fairey terjadi pada tahun 2008 ketika ia menciptakan poster kampanye Barack Obama yang terkenal dengan tulisan Ho. Poster tersebut menampilkan wajah Obama dalam warna merah, biru, dan krem yang khas. Gambar itu dengan cepat menjadi simbol kampanye politik paling ikonik dalam sejarah Amerika modern. Jutaan orang melihat
dan membagikan poster tersebut di seluruh dunia. Poster Hope tidak hanya menjadi karya seni, poster itu berubah menjadi simbol harapan, perubahan, dan partisipasi politik. Keberhasilan karya tersebut membuktikan bahwa desain grafis dapat memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan budaya. Ferry pun semakin dikenal sebagai salah satu seniman paling berpengaruh pada masanya. Setelah sukses besar, Ferry mulai menciptakan mural raksasa di berbagai kota dunia. Karyanya dapat ditemukan di Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia, dan Amerika Selatan. Mural-mural tersebut sering membahas isu lingkungan, hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sosial. Bagi Shepard Fairey, seni dan aktivisme tidak dapat dipisahkan. Ia percaya bahwa seniman memiliki tanggung jawab untuk berbicara mengenai berbagai masalah sosial yang terjadi di dunia. Karena itu, banyak karyanya membawa pesan tentang perubahan sosial dan kesadaran masyarakat. Ferry menjadi inspirasi bagi banyak seniman muda, desainer grafis, dan aktivis. Ia membuktikan bahwa seni visual dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang kuat. Melalui poster, mural, dan desain sederhana, sebuah pesan dapat menjangkau jutaan orang. Kisah hidup Shepard Fairey mengajarkan bahwa kreativitas dapat digunakan untuk lebih dari sekadar menciptakan sesuatu yang indah. Seni dapat menjadi alat untuk menyampaikan gagasan, menantang sistem, dan mengajak masyarakat berpikir lebih kritis. Ia menunjukkan bahwa satu gambar yang kuat terkadang mampu menyampaikan pesan yang lebih besar daripada ribuan kata. Perjalanan Shepard Fairey adalah kisah tentang kreativitas, keberanian, dan kekuatan komunikasi visual. Dari seorang remaja pecinta skateboard hingga menjadi salah satu seniman jalanan paling berpengaruh di dunia, ia membuktikan bahwa seni dapat hidup di jalanan, berbicara kepada masyarakat, dan bahkan membantu mengubah sejarah. Melalui karya-karyanya, Shepard Fairey terus mengingatkan dunia bahwa gambar bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dipikirkan.